seri A senilai 1,37 triliun rupiah. Saat ini perusahaan plat merah ini pun sedang mempersiapkan dana untuk pelunasan obligasi berkelanjutan 1 tahap 2 tahun 2015 yang tercatat senilai 1,15 triliun rupiah. Dari berbagai sumber, ADX Channel. Ya, sementara itu pemirsa, dari sektor konstruksi, PT Adikarya Tbk berencana mencari pendanaan dengan menerbitkan obligasi senilai 2 triliun rupiah di kuartal 4 2020 ini. Dan adapun obligasi tersebut tengah dalam proses persetujuan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, di mana obligasi ADI ini akan digunakan untuk pembiayaan proyek investasi, refinancing, dan modal kerja. Selain itu, di tengah rencana pencarian dana tersebut, ADI juga baru saja menerima realisasi pembayaran ke-6 untuk pekerjaan proyek LRT Jabodebek fase pertama senilai 1,8 triliun rupiah. Pembayaran ini dilakukan berdasarkan progres pekerjaan dari Oktober 2019 sampai dengan Desember 2019. Dan secara keseluruhan, ADI telah menerima pembayaran atas pembangunan prasarana LRT Jabodebek senilai 10,8 triliun rupiah. Ya pemirsa, emiten rumah sakit PT Medika Loka Hermina Tbk berencana melakukan private placement. Rencananya dana hasil private placement ini akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan perseroan. PT Medika Loka Hermina Tbk berencana melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement. Berdasarkan sumber keterbukaan informasi di laman Bursa Efek Indonesia, emiten berkode saham HEAL tersebut mengumumkan akan melakukan private placement sebanyak-banyaknya 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan. Jika aksi korporasi tersebut terlaksana, maka modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMTHM ETD akan meningkat sebesar 29,73 miliar rupiah. Rencana penggunaan dana hasil private placement untuk memperkuat struktur permodalan, memenuhi kebutuhan modal kerja, dan memenuhi kebutuhan belanja modal untuk pengembangan usaha perseroan. Aksi korporasi itu membutuhkan restu pemegang saham lewat rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB yang akan digelar pada 10 November 2020. Adapun HEAL menjelaskan calon pemodal adalah investor publik yang tidak terafiliasi dengan perseroan atau pihak ketiga. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di News Screen kali ini. Saksikan News Screen setiap Senin sampai Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dan update terus informasi ekonomi dan bisnis Anda dengan menyaksikan IDX Channel, your trustworthy academic, business, and capital market channel. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Pemirsa, saya Clara Antawijaya. Sampai jumpa. DKI Jakarta akan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar
Bagaimana Anda melihat kondisi dari pandemi COVID-19 sampai sejauh ini? Yang paling akan langsung terkena dampaknya adalah orang-orang yang bekerja di sektor informal. Halo, selamat pagi pemirsa IDX Channel. Anda kembali dalam IDX Market Opening bersama saya Prisa Sombodatu yang akan mereview pergerakan dari bursa global dan pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Dan pemirsa, inilah IDX Market Opening selengkapnya. Kita awali market opening pemirsa dengan mencermati informasi seputar pergerakan bursa dunia dalam kilas global berikut ini. Kita mulai pemirsa dari Wall Street atau bursa Amerika yang kembali melesat pada Rabu setelah Presiden Donald Trump mencuit dukungan bagi bantuan kepada maskapai penerbangan dan langkah-langkah stimulus lainnya. Hal ini memicu harapan bahwa paket bantuan yang lebih kecil dapat disahkan parlemen. Dalam serangkaian tweet Selasa malam waktu setempat, Trump mendesak Kongres untuk menyetujui dukungan penggajian maskapai penerbangan serta UKM dapat dibayar dengan dana yang tidak terpakai dari stimulus sebelumnya. Trump juga mendorong cek stimulus $1.200 bagi rakyat Amerika. Iya, cuitan Presiden Trump sangat sering menggerakkan pasar saham Amerika. Ini bukan yang pertama kalinya. Saham United Airlines meroket lebih dari 4%, kemudian Delta juga merespon dengan kenaikan 3,5%. Saham maskapai penerbangan juga mendapat dorongan setelah analis JP Morgan mengupgrade beberapa perusahaan di industri tersebut. Saham Boeing meningkat 3,2%. Selain itu, operator kapal pesiar, kelompok lain yang akan mendapat keuntungan dari pembukaan kembali ekonomi menguat secara luas, membawa Carnival melonjak 5,3%, Norwegian Cruise Line melambung 4,5%, dan Royal Caribbean naik 2,8%.
Dan kita akan melihat pemirsa seperti apa penutupan dari bursa global pada dini hari tadi, di mana indeks Dow Jones Industrial Average ditutup naik 1,91% menjadi 28.303 atau kenaikan satu hari terbesar sejak pertengahan Juli. Sementara itu pemirsa S&P 500 melonjak 1,74% atau 58,49 poin menjadi 3.419, sedangkan Nasdaq Composite Index naik 1,88% menjadi 11.364. Dari penutupan Wall Street, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya dari mata uang. Ini dolar yang melemah pada Rabu karena tampaknya selera risiko meningkat di tengah harapan setidaknya beberapa stimulus fiskal yang baru sebelum Pilpres Amerika 3 November mendatang. Presiden Donald Trump Selasa malam ini mengatakan Kongres harus segera memberikan 25 miliar dolar dalam bantuan penggajian yang baru bagi maskapai penerbangan Amerika Serikat yang merumahkan ribuan karyawan sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Sebelumnya, Trump tiba-tiba mengakhiri perundingan dengan Demokrat tentang paket bantuan ekonomi yang mendorong kejatuhan pasar saham dan mendongkrak permintaan dolar. Indeks dolar atau DXY ukuran greenback terhadap 6 mata uang utama turun 0,19% menjadi 93,64. Euro naik 0,26% menjadi 1,17 dolar Amerika. Dolar juga melemah di tengah spekulasi calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden akan menang serta meningkatnya ekspektasi bahwa Demokrat juga dapat mengambil kendali Senat. Dolar tidak terlalu bereaksi terhadap risalah dari pertemuan September Federal Reserve yang dirilis Rabu kemarin. Tidak ada yang terlalu mengejutkan sehubungan dengan risalah FOMC tersebut. Kita akan ke data penutupan bursa Eropa, pemirsa, di mana dari sejumlah kawasan regional Eropa, Jerman ini DAX menguat 0,17% menjadi 12.928, kemudian ada FTSE Inggris turun 0,06% menjadi 5.946, CAC 40 Prancis turun 0,28% menjadi 4.882. Kita lanjut pemirsa untuk melihat komoditas. Harga minyak merosot hampir 2% pada Rabu seiring persediaan minyak mentah Amerika mengalami kenaikan dalam seminggu terakhir. Minyak mentah berjangka Brent patokan internasional ditutup anjlok 1,6% menjadi 41,99 dolar per barrel. Demikian laporan Reuters di New York Rabu waktu setempat. Sementara itu, patokan Amerika Serikat minyak mentah berjangka West Texas Intermediate atau WTI turun 1,8% menjadi 39,95 dolar Amerika per barrel. Harga minyak juga terpukul oleh lonjakan persediaan minyak mentah Amerika yang lebih besar dari perkiraan. Persediaan minyak mentah naik 501 ribu barel pekan lalu menurut data pemerintah dibandingkan ekspektasi analis dalam jejak pendapat Reuters untuk peningkatan 294 ribu barel saja. Perusahaan energi mengamankan anjungan lepas pantai dan mengevakuasi pekerjanya Selasa yang keenam kalinya pada tahun ini karena badai Delta mengancam produksi minyak Amerika di Teluk Meksiko. Badai tersebut menutup 29% produksi minyak lepas pantai di Teluk yang menyumbang 17% dari total produksi minyak mentah Amerika. Sementara itu sentimen lain datang dari Norwegia. Serikat Pekerja Ledern mengatakan mereka akan memperluas aksi mogok dari 10 Oktober kecuali kesepakatan soal upah dapat dicapai. 6 ladang minyak dan gas lepas pantai ditutup Senin karena aksi mogok tersebut memotong kapasitas produksi Norwegia sebesar 8%. Selanjutnya pemirsa dari komoditas minyak mentah, kita akan melihat seperti apa update dari sejumlah indeks utama di kawasan Asia. Nikkei pagi ini dibuka naik 0,43% di level 23.524. Kospi Korea Selatan juga dibuka menguat di kisaran 0,4% di level 2.396,46. Hang Seng ditutup menguat kemarin di posisi 1,09% pada 24.242,86. Straits Times pun juga kompak ditutup menguat 0,36% di level 2.538,36 dari Singapura gitu ya.
Dan kita akan beralih untuk melihat kondisi dari intraday trading indeks harga saham gabungan penutupan kemarin. Walau aksi jual marak, indeks berbalik arah melenggang pemirsa ke zona hijau pada penutupan sore kemarin, menguat tipis, naik 0,1% atau 5 poin ke posisi 5.004. Investor asing net sell 2,03 triliun rupiah. Iya, tampaknya dengan kondisi adanya perbincangan lagi mengenai stimulus khususnya untuk maskapai penerbangan, kemudian juga sejumlah sektor oleh Presiden Trump dengan parlemennya, ini apakah menjadi sentimen baru lagi setelah sempat dikatakan bahwa akan ditunda sampai dengan pemilu di November Amerika Serikat berlangsung, baru akan ada pembicaraan mengenai stimulus lagi. Tapi tampaknya ini akan dimajukan untuk beberapa kategori stimulus pemirsa untuk perekonomian Amerika Serikat. Nanti kita akan bahas pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan Anda masih menyaksikan IDX Market Opening. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia mendukung usulan relaksasi pajak sebesar 0% untuk pembelian mobil baru. Angka-angka penjualan kendaraan bermotor sangat terpuruk. Berdasarkan data dari pemerintah ya, saat ini sudah 9,4 juta UMKM yang go digital. Artinya tinggal selangkah lagi ya menuju target pemerintah ini. Saat ini lebih mudah untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan ekonomi dan bisnis di Indonesia dengan aplikasi IDX Channel. Mulai dari berita, makro dan mikroekonomi, politik hingga hiburan. Anda juga dapat berbagi artikel, foto, dan video ke semua platform media sosial yang Anda miliki. Beragam informasi hari ini bisa di-download di dalam aplikasi idxchannel.com. IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. Adi akan ada proyek bikin hunian atau tempat tinggal? Konsepnya adalah membawa kemudahan masyarakat sekitar Jakarta untuk bekerja di pusat kota. Total saat ini Adi Komuter Property mengembangkan 11 titik ya. Kalau Mas baru beli sekarang mungkin udah ke 3.000 sekian pembeli. Kita bisa mulai merasakan fase 1 di tahun berapa? Di tahun 2021. Iya, dan pemirsa, kita akan kembali berbincang di IDX Market Opening pada pagi hari ini bersama narasumber untuk membahas kondisi market dan strategi investasi menjelang pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Dan pemirsa, langsung saja saya akan berbincang bersama dengan Ibu Rizka. Selamat pagi Ibu Rizka. Selamat pagi Mbak Prisa. Iya, Ibu Rizka Afriani ini selaku pengamat pasar modal. Ibu Rizka mencermati kondisi dari penutupan Wall Street, kemudian pembukaan dari Bursa Asia. Asia ini menguat, kemudian Wall Street ditutup positif karena ada negosiasi lagi yang dilakukan oleh Presiden Trump di Amerika Serikat terkait dengan stimulus khususnya untuk sektor penerbangan. Dan sektor penerbangan di sana merespon hal tersebut, ditutup rata-rata mengalami penguatan cukup signifikan. Peluang untuk indeks harga saham gabungan kemarin kan sudah berhasil menguat meskipun tipis sekali begitu ya, tetapi paling tidak mampu membalikan arah. Bagaimana peluangnya untuk hari ini? Iya, jadi untuk indeks perdagangan hari ini, saya melihat hari ini berpotensi untuk melanjutkan penguatan. Ini juga dikarenakan memang penguatan indeks dari Bursa Wall Street yang mayoritas ditutup menguat semalam dikarenakan sudah munculnya adanya kesepakatan
stimulus fiskal yang dilakukan secara parsial. Ini kan yang dinanti-nanti oleh pelaku pasar di AS. Sebelumnya ketika Trump menyatakan untuk melakukan penundaan pembicaraan atas rencana stimulus sampai setelah pemilihan, ini kan membuat indeks di bursa Wall Street itu mengalami penurunan yang signifikan. Namun setelah adanya kesepakatan stimulus atau di sini dilakukan secara parsial, membuat indeks bursa AS juga meningkat signifikan. Ini tentunya diperhatikan oleh seluruh pelaku pasar bahwa kondisi saat ini AS mungkin akan perlahan itu akan membaik ketika perlahan stimulus-stimulus ini akan diberikan. Kemudian untuk di dalam negeri sendiri, saya melihat kemarin juga kan rilis data dari cadangan devisa. Cadangan devisa kita bulan September yang tercatat sebesar 135,2 miliar US dollar, walaupun turun dari sebelumnya 137 miliar US dollar pada bulan Agustus 2020. Ini merupakan hal yang wajar karena dilakukan oleh pembayaran utang luar negeri dan meningkatnya kebutuhan dolar AS untuk stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar. Namun yang perlu kita cermatin dari rilisnya data cadangan devisa kemarin, cadangan devisa saat ini itu masih mampu untuk mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Jadi secara keseluruhan cadangan devisa ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kurang lebih 9,5 bulan impor dan 9,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Kemudian beberapa data yang bisa kita cermati juga hari ini itu ada current account Jepang bulan Agustus, kemudian juga ada initial jobless claim dari AS per 3 Oktober, dan dari dalam negeri data yang kita bisa perhatikan itu ada Indonesia retail sales di bulan Agustus. Jadi untuk perdagangan hari ini saya melihat bahwa potensi IHSG yang saat ini sudah menembus di angka 5.000 atau merupakan level psikologis, ini berpotensi melakukan penguatan lanjutan. Namun penguatannya masih relatif dalam range yang terbatas. Dengan level support di 4.973 dan level resistennya di 5.029. Oke, support 4979 ya Bu ya? 973. Oke, 49. Mohon maaf Ibu, support di posisi berapa? 4973. 4973, kemudian resisten 529. 5.029. Iya. Baik, itu dia support resistennya begitu ya. Masih ada peluang penguatan seiring dengan sejumlah sentimen positif dari cadangan devisa yang bisa dikatakan masih tergolong aman begitu ya. Kemudian juga sentimen lain. Nah, bagaimana dengan polemik Undang-Undang Cipta Kerja yang memang tampaknya masih terus bergulir? Apakah juga market masih merespon positif atau seperti apa? Karena kan bisa dibilang ini dapat mendorong investor untuk masuk ke Indonesia dan juga tampaknya cukup menguntungkan juga untuk para pengusaha. Iya, jadi untuk UU Cipta Kerja sendiri sebenarnya ini kan juga menimbulkan pro kontra antara ini baik untuk jangka panjang, namun juga kita bisa lihat banyak yang melakukan demonstrasi atau tidak setuju dengan UU Ciptaker ini karena menurut Serikat Pekerja yang menentang keras UU Omnibus Law Cipta Kerja ini dinilai menggerus kesejahteraan buruh. Tapi yang perlu kita perhatikan untuk UU Cipta Kerja sendiri sebenarnya ini sangat baik dalam jangka panjang karena di dalam jangka panjang ini akan muncul penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, kemudian juga akan adanya peningkatan investasi. Ini diperkirakan itu mencapai 6,6% sampai dengan 7% dibandingkan dengan jika tidak menggunakan UU Cipta Kerja. Selain itu juga ini mampu meningkatkan income dan daya beli dan mendorong peningkatan konsumsi. Bagaimana bisa terjadi peningkatan income, daya beli dan konsumsi? Karena dalam UU Cipta Kerja awalnya itu direncanakan oleh pemerintah bagaimana Indonesia bisa menjadi negara terbesar, 5 negara terbesar di dunia dalam ekonominya. Jadi sehingga
nanti akan ada peningkatan konsumsi, kemudian juga ini diusahakan peningkatan produktivitas, nanti yang tentunya akan ada peningkatan upah sehingga juga dapat meningkatkan income dan daya beli konsumsi. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam UU Cipta Kerja itu adalah 4 tujuan utama pemerintah kenapa ada UU Cipta Kerja ini. Pertama juga simplifikasi atas regulasi dan perizinan, kemudian investasi yang berkualitas, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, dan pemberdayaan UMKM. Kalau kita lihat secara garis besarnya, ini merupakan suatu hal yang baik untuk investasi kita karena akan mendorong dari investor asing untuk masuk juga ke dalam negeri. Dengan kita saat ini, posisi kita ini sekarang untuk kemudahan berusaha Indonesia masih berada di bawah beberapa negara ASEAN. Untuk saat ini peringkat kemudahan berusaha kita tuh ada di level 73, di mana untuk kita terdapat 8.451 peraturan pusat dari 15.965 peraturan daerah. Ini bagaimana supaya bisa disimplifikasi. Oke. Jadi mungkin berarti Ibu Rizka seharusnya ini masih direspon positif oleh market ya terkait dengan ya bisa dibilang meskipun masih menjadi polemik Undang-Undang Cipta Kerja ini harusnya menjadi sentimen positif untuk pasar modal Indonesia. Ya, baik. betul. Kita akan beralih ke emiten update Ibu Rizka. Kami sudah mempersiapkan sejumlah update emiten pada pagi hari ini pemirsa. Dan dapat kita saksikan bersama di layar, ini ada sekitar 3 pemirsa ya. Ada S Hardware Indonesia atau ACES. Ini digugat karena penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Selain itu ada informasi Vale Indonesia atau Inco resmi mengumumkan pengalihan 20% sahamnya kepada PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum atau Min ID. Kemudian ada dana pihak ketiga BBCA meningkat 13% year on year hingga Agustus 2020. Yang akan kami highlight pada pagi hari ini pemirsa adalah S Hardware. Ini kita akan lihat kinerja fundamentalnya, di mana tadi dikatakan bahwa ACES ini digugat terkait penundaan PKPU begitu ya, atau kewajiban pembayaran utang. Kinerja Rabu 7 Oktober stagnan di 15.000, maksud kami 1.545. Kemudian kinerja year to date menguat 3,3%, PER-nya 36 kali, net profitnya semester 1 2020 360 miliar rupiah. Kita akan kembali membahasnya bersama dengan Ibu Rizka. Ibu Rizka, iya, kita tahu bahwa di tengah pandemi COVID-19 kan seharusnya retail ini masih bisa dikatakan masih positif karena ya bisa dikatakan kebutuhan akan alat-alat rumah tangga begitu ya seperti S Hardware, dan saya rasa masih banyak investor yang memiliki portofolio emiten S Hardware karena kalau kita lihat kinerja year to date-nya juga masih positif 3,3%. Dengan adanya sentimen, jadi bukan pilot ya Bu ya, tapi saya mau konfirmasi dulu PKPU ini berbeda ya Bu Rizka? Ya, berbeda. Karena Jadi, kita tahu ya banyak informasi yang beredar di media sosial dengan judul begitu ataupun artikel-artikel dari media online judulnya pilot, digugat pilot, tapi lebih kepada hanya PKPU. Ya. Baik. Nah, perbedaannya itu seperti apa bagi yang mungkin masih awam sehingga mendengar kata pilot, oh ACES kok digugat pilot gitu? Iya, digugat pilot itu dimaksudkan ACES tidak mampu membayarkan hutang. Tapi dalam hal ini, ACES ini dimohonkan kemarin adalah penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Wibowo dan partner di Pengadilan Niaga. Jadi dalam hal ini adalah ACES dimintakan untuk pembayaran legal service agreement yang belum terbayarkan. Jadi ada tagihan dari Wibowo dan Partners ini kepada ACES tapi belum dibayarkan. Sehingga dari Wibowo dan Partners datang ke Pengadilan Niaga untuk mengajukan ini ada penundaan kewajiban pembayaran utang dari ACES seperti itu. Dan ini juga sebenarnya nilainya tidak besar. Jadi kemarin setelah dikonfirmasi oleh pihak ACES sendiri nilainya hanya 10 juta per bulan. Jika kita bandingkan dengan total aset dari ACES sendiri yang sampai 7,09 triliun dan dari sisi hutang ACES sendiri dalam debt equity ratio-nya cuma 0,42 kali. Sebenarnya kewajiban ACES untuk membayar hutang ini masih
masih sangat cukup besar gitu. Kemudian juga kita lihat utang berbunga jangka panjang hanya 8,8 miliar. Yang saat ini beredar adalah kan banyak yang menyatakan adalah Aceh Pilot. Tapi dalam hal ini bukan Aceh Pilot. Saya melihat adalah lebih kepada ini ada PKPU yang dimohonkan dari Wibowo and Partners seperti itu. Oke, tadi Ibu mengatakan bahwa DER-nya itu hanya 0,42. Tapi kalau saya lihat di sini liquidity debt equity ratio berdasarkan data RTI, DER-nya 42,08%, kemudian cash-nya 231,61%. Nanti kita bahas lebih jauh, kita jeda terlebih dahulu. Rekomendasinya gimana nih kalau masih banyak yang pegang gitu ya? Apakah seberapa serius sih terkait dengan penggugatan PKPU ini untuk S Hardware? Kita jeda terlebih dahulu, Ibu Rizka. Kami segera kembali pemirsa sesaat lagi. However, this National Democratic Party is no longer the same as the previous years due to COVID-19 pandemic. Due to these conditions, the dilemma is the most appropriate word to use at this time. Ya, terima kasih pemirsa Anda kembali dalam IDX Market Opening dan kita masih menantikan ya rekomendasi dari Ibu Rizka, pengamat pasar modal mengenai persoalan yang melanda S Hardware Indonesia karena digugat penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Jadi bukan pilot gitu ya. Ibu Rizka, ya. Apa rekomendasinya kalau begitu untuk Aceh? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya agak ribut juga di media sosial mengatakan DER-nya sebenarnya cukup tinggi. Ini 42%. Kemudian kalau kita lihat dari cash-nya juga, ini bagaimana Anda menanggapinya? Iya, jadi DER cukup tinggi itu dari sisi 42%, tadi juga saya sampaikan 0,42 jika dalam persen 42%. Nah, di sini itu emiten juga masih banyak yang debt equity ratio-nya itu sampai 200%. Ketika debt equity ratio 42%, artinya adalah equity mereka tuh masih mampu untuk membiayai daripada debt. Dia belum sampai 50% daripada equity-nya. Jadi equity-nya masih lebih tinggi. Kemudian jika kita lihat yang kalau misalkan untuk S Hardware sendiri, untuk hutang itu kita lihat hutang berbunga jangka panjang. Jadi kalau untuk utang jangka pendek itu lebih dimungkinkan untuk utang usaha yang akan dibiayai oleh dari aset lancar juga. Dan ini juga masih cukup bagus. Kemudian kalau hutang berbunga jangka panjang ini hanya 8,8 miliar. Jadi untuk S Hardware sendiri untuk mengcover hutangnya ini masih
masih mampu, dan ini juga masih cukup bagus dari kinerjanya. Di sini yang PKPU kan hanya dikarenakan hutang yang itu juga nilainya nggak signifikan gitu. Hutang yang hanya 10 juta per bulan berdasarkan informasi keterbukaan informasi dari perseroan gitu ya. Ya, baik. Kalau dari segi penjualan, seperti apa sih sepanjang 2020 di tengah pandemi COVID-19 ini, Bu Rizka melihatnya? Iya, di tengah pandemi yang saat ini terjadi, saya melihat S Hardware juga merupakan salah satu emiten retail yang cukup kuat bertahan di tengah pandemi. Jadi S Hardware masih mampu membukukan pendapatan itu 3,65 triliun pada semester 1 ini. Dan bisa dibilang ini hanya turun tipis dari periode sebelumnya itu 3,96 triliun seperti itu. Dan kalau kita lihat secara laba bersih, ini walaupun mengalami penurunan, tapi laba bersih Aces penurunannya juga masih bisa dikatakan wajar. Itu turun 23% menjadi 360 miliar pada semester 1 ini. Jadi saya masih cukup bagus untuk kinerjanya. Apa rekomendasi untuk S Hardware yang masih menguat year to date sekitar 3%? Iya, untuk S Hardware sendiri rekomendasi saya mungkin lebih ke buy on weakness, karena dengan adanya sentimen yang beredar apalagi di media banyak yang menyatakan pilot dan sebagainya, ini bisa menjadi sentimen negatif juga buat S Hardware. Jadi saya lebih rekomendasikan ke buy on weakness dengan level support 1450 dan resistennya 1650. Oke, bagi yang sudah punya, apa yang harus dilakukan dengan kondisi stagnan di penutupan kemarin dan dengan informasi ini yang tampaknya mungkin masih akan bergulir? Iya, bagi yang sudah punya ini lebih kepada hold, karena kemarin juga kita lihat S1 itu sempat mengalami penurunan hingga 4%, kemudian kembali lagi ibaratnya menguat di sini, akhirnya ditutup closing tidak terjadi perubahan. Jadi lebih baik kita hold saja jika sudah punya S1. Oke, hold support sekitar 1450 dari Ibu Rizka, kemudian resisten 1650. Baik, kita tinggalkan kabar emiten pemirsa, kita akan beralih ke top headline kami pada hari ini pemirsa, di mana aksi penolakan buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja masih terus terjadi di sejumlah daerah. Bahkan hari ini kaum buruh rencananya akan menggelar unjuk rasa di gedung DPR dan Istana Negara. Aksi penolakan kaum buruh yang tergabung dari sejumlah serikat dan konfederasi buruh terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law oleh DPR pada Senin lalu masih terus berlanjut di sejumlah daerah dan kawasan industri. Selain melakukan aksi mogok kerja, kaum buruh juga menggelar aksi unjuk rasa. Bahkan hari ini kaum akan kembali menggelar aksi turun ke jalan di depan gedung DPR RI dan Istana Negara. Di sisi lain, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI akan menempuh jalur hukum dengan menyiapkan draft yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-Undang Omnibus Law yang telah disahkan DPR RI. KSBSI mengaku MK harus melakukan uji material untuk melihat banyaknya pasal ketenaga kerjaan yang didegradasi dalam Undang-Undang Omnibus Law. KSBSI juga akan melakukan aksi besar nasional pada tanggal 12 hingga 16 Oktober 2020. Demo akan terpusat di 25 provinsi. Sedangkan di ibu kota Jakarta akan berlangsung di Istana Negara pada 13 Oktober 2020. Sementara itu, pemerintah menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bukan untuk menyengsarakan rakyat. Sebaliknya justru akan semakin mempermudah rakyat mendapatkan penghidupan yang layak dan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia menyatakan hak dan perlindungan upah bagi pekerja atau buruh baik upah minimum provinsi atau UMP serta upah minimum kabupaten kota tetap dipertahankan. Hanya saja, dalam pengaturan upah minimum provinsi akan diatur oleh peraturan pemerintah sesuai inflasi di setiap daerah. Untuk menegaskan bahwa upah minimum kabupaten kota tetap dipertahankan. Undang-Undang Cipta Kerja saya kira akan memberikan dampak yang cukup positif bagi pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Kita tahu 99% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM dengan penyerapan tenaga kerja 97%. Kami yakin bahwa dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini maka nanti kemampuan UMKM untuk menyerap
lapangan kerja ini akan semakin besar. Jadi bagi kami ini sangat positif, ya. Jadi ini saya kira akan memperkuat UMKM dan koperasi di Indonesia. Pemerintah pun berharap masyarakat dapat lebih teliti dan tidak terhasut dengan berita hoax yang beredar mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dari Jakarta, tim liputan untuk IDX Channel. Iya, nanti akan kita bahas seperti apa aksi penolakan buruh ini yang memang masih berlanjut akan mempengaruhi pergerakan market. Namun pembukaan perdagangan sudah berlangsung, waktu menunjukkan pukul 9:04 pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan dibuka di teritori positif, tadi di kisaran 5.018 dan saat ini running di posisi 5.020 atau naik sekitar 0,28%. Adapun saham-saham yang menjadi deretan net foreign buy pemirsa di pasar reguler adalah saham Bull atau Buana Lintas Lautan dengan net foreign buy 21 miliar rupiah. Kemudian ada BBCA net foreign buy 5,3 miliar rupiah. BBCA juga menguat hari ini. Inco net foreign buy 540 juta rupiah. Kemudian UNTR masuk kategori net foreign buy 488 juta rupiah. Itu dia deretan saham-saham yang menjadi kategori net foreign buy pada pagi hari ini. Kembali berbincang bersama dengan Ibu Rizka. Bu Rizka, iya. Bagaimana Anda menanggapi aksi penolakan buruh yang masih berlanjut? Apakah market sudah cenderung tidak terlalu menghiraukan terkait dengan demo yang dilakukan menanggapi Undang-Undang Cipta Kerja ini sendiri, karena lebih melihat ke esensinya bahwa ini akan memberikan keuntungan untuk pasar modal di masa yang akan datang. Dari segi investor, kemudian juga pengusaha, sehingga demo dinilai tidak akan terlalu berdampak signifikan. Atau seperti apa sebenarnya? Ya, kalau saya melihat bahwa demo ini bisa menjadi sangat signifikan ataupun tidak, itu adalah bagaimana demo ini berlangsung. Jika demo ini mampu misalnya membuat perekonomian dari masing-masing perusahaan terganggu, ini tentunya akan menjadi sebuah katalis negatif untuk indeks sendiri. Tapi sepanjang kita masih lihat demo ini masih kondisional, masih bisa kita tangani dan tidak menimbulkan kerusuhan ataupun menimbulkan efek yang multiplier efek. Karena juga beberapa pengusaha sudah menyatakan bahwa untuk bagi siapapun yang demo nanti akan diberikan peringatan. Dari situ kita melihat bahwa semoga demo ini juga merupakan hal yang wajar sehingga tidak menimbulkan sebuah kepanikan pada pasar seperti itu, Mbak. Oke, jadi lebih mencermati apakah berlangsung cukup aman, damai, tertib begitu ya? Ya. Nanti akan kita bahas apa sih rekomendasi saham pilihan dari Bu Rizka untuk Kamis ini di tengah penguatan indeks harga saham gabungan. Kita harus jeda kembali, Ibu Rizka. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Bagaimana outlook UMKM di 2020 ini, Pak Leona? Saya ingin mengajak terutama anak-anak muda bagaimana caranya supaya nantinya ini bisa berkooperasi dengan baik. Dan ini sudah dimulai. Sebetulnya industri hilir itu lokal itu udah siap. Jadi pemerintah juga nggak perlu lagi menarik investor untuk industri hilir. Jadi pemerintah cukup menarik investor untuk industri bahan baku. Pembahasan pasal demi pasal Omnibus Law RUU Cipta Kerja menimbulkan berbagai polemik. Nolak RUU Omnibus Law khususnya klaster ketenagakerjaan yang kami anggap mendegradasi hak-hak pekerja Indonesia. BPS mengumumkan jadi deflasi di bulan September. Tapi di sisi lain, hampir seluruh sektor produktif ini mengalami pertumbuhan yang minus,
maka perbankan pasti akan mengalami kesulitan untuk menyalurkan pembiayaan. Hello, I'm Clara Antawijaya. I'm associate producer and news presenter on Market Headlines. As Market Headlines starts at 4:30 p.m., which is in line with the closing market, therefore we summarize market conditions only for you. And my job in here as a journalist, I give concise and accurate news for the audience. And also, being a journalist is not only a job for me, but it is also a passion. With me, Clara Antawijaya, and this is Market Headlines. Presiden Joko Widodo demanded accelerations of Patimban port constructions. Kita harapkan pelabuhan Patimban ini memiliki peran yang penting dan strategis. The national economy is predicted to continue its negative trend. Dilihat dari PMI-nya, dilihat dari impor bahan baku dan barang modalnya, kita masih harus sangat waspada. Masih tersambung bersama kami pemirsa, Ibu Rizka Afriani selaku pengamat pasar modal. Kita akan ke saham pilihan. Ibu, apa saja rekomendasi saham pilihannya untuk hari ini? Ya, untuk hari ini saham pilihan saya ada BBCA, kemudian Unilever, Cepin, Pegas, dan Pewon. Berarti ada 5 ya, Bu ya? Ini apakah strateginya sama, buy semua atau seperti apa? Langsung saja kita bahas satu persatu. Cepin seperti apa rekomendasinya? Untuk Cepin sendiri itu kita bisa buy on weakness. Kemudian Cepin rekomendasi buy on weakness di kisaran 5.825 sampai dengan 5.850. Dengan target price itu di 5.950 target price terdekatnya. Apa yang menarik dari Cepin sehingga Ibu merekomendasikan pembelian Cepin meskipun Cepin hari ini turun 0,85%? Iya, kalau kita lihat Cepin secara teknikal ini masih berpotensi untuk mengalami penguatan. Jadi kalau kita lihat secara analisis nikelnya itu berpotensi untuk stokastiknya sekarang udah berada di level 20%. Sebenarnya kemarin sudah membentuk golden cross, tapi ketika hari ini turun, ini masih berpotensi untuk saya lihat beli saat ini tuh masih bisa dibilang relatif murah gitu dari secara teknikalnya. Oke, boleh disampaikan kembali Ibu support resisten dari Cepin? Iya, kalau untuk support resisten Cepin sendiri itu ada supportnya sebenarnya di 5.640, kemudian untuk resistennya 5.950. Oke, itu dia untuk Cepin. Lebih ke jangka menengah, jangka pendek? Lebih ke jangka menengah kalau untuk Cepin. Jangka menengah, baik. Kita ke saham pilihan Anda selanjutnya adalah Pakuwon. Apa yang menarik dari Pakuwon? Pakuwon tampaknya hari ini menguat. Iya, Pakuwon mengalami penguatan hari ini dan kita lihat juga untuk Pakuwon itu sudah saat ini di pergerakan hari ini di level 360 itu sudah melewati level support pertamanya, resisten pertamanya si Pewon. Jadi ketika tadi sekarang udah 362, ini berpotensi untuk Pewon kembali menguji resisten terdekatnya itu di 380. Jadi saya melihat potensi Pewon untuk melanjutkan penguatan ini masih juga masih terbuka karena dilihat dari RSI-nya masih positif dan kita lihat MACD-nya juga di sini positif juga. RSI saya menguat seperti itu. Lantas kalau ingin melakukan pembelian, apakah sebaiknya kita masuk di level sekarang 360-an atau tunggu resisten kedua 380? Kita bisa masuk untuk saat ini untuk Pewon kita buy di kisaran 352 sampai 356, kita tunggu di level tersebut. Kemudian atau kalau misalkan mau masuk saat ini juga boleh, tapi kita jangan lebih di atas 360. Oke, berarti cicil beli begitu ya? Iya, betul. Baik, itu dia untuk Pakuwon Jati. Kemudian kita ke Pegas. Iya, untuk Pegas. Hari ini juga naik sekitar 1% ya, di 985. Ya, untuk Pegas sendiri di sini sudah mulai naik itu dari beberapa hari terakhir ini dan kita lihat juga untuk hari ini penguatannya juga cukup signifikan di 1,54%.
Jadi kita lihat di sini harga pegas sekarang di kisaran 985. Dan padahal si support dari pegas sendiri itu sebentar lagi, resisten dari pegas sendiri itu di level 1025. Jadi dia nanti kita tunggu untuk menguji di resisten 1025. Jadi untuk pegas saya masih rekomendasikan beli nanti sampai dengan 1025 kita lihat mampu menembus level tersebut atau tidak. Supportnya di posisi berapa? Untuk support dari pegas itu di level 925. 925, berarti posisi-posisi saat ini jangan buy dulu ya? Karena saat ini hari ini masih bisa buy. Supportnya di 925, tapi hari ini kita masih bisa buy. Oke, masih bisa buy sampai ke 925. Cicil berarti ya? Iya, kita bisa cicil beli untuk pegas di kisaran 970 sampai 980. Dua emiten lagi Ibu Rizka, Unilever dan juga BBCA, dua emiten blue chips gitu ya. Apa yang menarik dari Unilever saat ini? Unilever yang menarik sebenarnya kalau untuk Unilever sendiri ini adalah untuk jangka panjang. Jadi dari pergerakan sebagai emiten consumer goods, pergerakannya juga saat ini mungkin tidak berada di dalam level uptrend, tapi lebih ke konsolidasi. Tapi ketika kita mau memang akumulasi beli untuk saham-saham jangka panjang, ini masih sangat menarik untuk Unilever. Berapa target untuk Unilever jangka panjang? Ya, untuk jangka panjang sendiri target Unilever itu berada di level 9.300. Wow, saat ini kan masih di level 8.000. Betul, 9.300 berarti level tertinggi dalam setahun gitu ya? Iya, betul. Karena kita untuk di dalam jangka panjang. Berarti kalau untuk jangka panjang di posisi psikologi saat ini stagnan 8.000, boleh buy ya? Boleh buy. Baik, itu untuk Unilever. Bagaimana dengan BBCA? Saham ya, sejuta umat ya? Iya, betul. Saham BBCA, saham sejuta umat. BBCA ketika, mungkin saya juga waktu itu sempat menyampaikan ketika BBCA ini adalah saham yang cukup mampu bertahan di tengah pandemi, walaupun kemarin kita lihat BBCA tuh pernah menyentuh 23.000, kemudian juga kembali lagi ke level 32.000, sempat ke 33.000 untuk pada tahun ini. Dan saat ini ketika BBCA berada di level 27.000 atau 28.000, saya lihat ini merupakan adalah langkah yang baik untuk kita mulai cicil beli BBCA, karena potensi BBCA untuk kembali ke level 32.000, 34.000 itu masih terbuka cukup lebar. Jadi potensinya masih menarik untuk BBCA, dan ini kita memungkinkan untuk jangka menengah maupun jangka panjang untuk akumulasi beli BBCA. Oke, support dari BBCA sendiri kalau kita mau melakukan investasi, ini lebih ke jangka menengah dulu Ibu atau jangka panjang? Iya, kalau di sini untuk dalam hal jangka menengah 3 sampai 6 bulan ini juga masih cukup menarik dengan level support BBCA itu ada di 27.800, kemudian level resisten terdekat itu nanti ada di 30.000. Jadi kalau untuk BBCA sekarang di kisaran 28.500, kita mungkin lebih tunggu ya. Jadi tunggu di 28.000 sampai 28.500. Baik, itu dia untuk saham-saham pilihan dari Ibu Rizka. Ada Cepin, Pakuwon, Pegas, Unilever, dan juga BBCA. Ada yang bisa untuk jangka menengah, ada juga yang bisa untuk investasi jangka panjang. Dan sebelum kita akhiri perbincangan kita pada pagi hari ini, Ibu Rizka, saya ingin mengulas sedikit emiten Inco begitu ya, terkait dengan adanya informasi Inco resmi mengumumkan untuk pengalihan 20% sahamnya kepada Inalum. Sebenarnya seberapa menarik melihat Inco dengan kenaikan 1,7% dan tampaknya hari ini juga masuk dalam kategori net foreign buy, ya 1,2 miliar rupiah. Iya, jadi untuk Inco kemarin kan memang sudah terjadi transaksi itu di pasar negosiasi. Kurang lebih nilai transaksinya adalah 5,5 triliun. Dan dengan adanya sebelumnya juga pemerintah secara resmi memang sudah menaikkan kesepakatan tersebut untuk Min ID
mengambil alih Inco sebesar 20% itu pada 19 Juni 2020. Jadi sebenarnya ini bukan satu hal yang baru, tapi baru dilakukan atau di sini aksi korporasi baru dilakukan itu kemarin seperti itu. Dan untuk bagaimana menariknya, saya melihat bahwa MinID ini kan memang sebagai holding industri pertambangan, di mana sebelumnya Inalum yang menjadi holding, kemudian Inalum saat ini hanya sebagai pelaksana operasional dari pelaburan aluminium. Jadi kita lihat dengan Inco bergabung dengan MinID ini tentunya bisa menjadi suatu hal yang positif, karena nantinya MinID ini ditujukan untuk mengelola sumber daya strategis negara, menjalankan hilirisasi dari pertambangan dan menjadi pemain secara global. Jadi ini bisa hulu dan hilir ini saling bersinergi. Di MinID sendiri kan ada Freeport, kemudian juga ada Antam, kemudian ada Timah, kemudian juga ada Bukit Asam. Apa rekomendasi untuk Inco, Ibu Rizka? Untuk Inco masih bisa dilakukan akumulasi beli dengan memperhatikan level supportnya di 3.325 dan level resistennya 3.740. Oke, support 3.325, resistennya 3.740, range yang sebenarnya masih cukup menarik ya untuk Inco. Ya, range-nya masih menarik untuk Inco. Baik, dan saya koreksi pemirsa, tadi saya katakan bahwa Inco net foreign buy-nya mencapai 1,2 miliar rupiah, itu adalah PTBA. Inco sekitar 617 juta rupiah. Pada pagi hari ini naik 1,45%, 3.490. Hari ini Ibu ada saham seperti PTBA yang juga tampaknya menjadi sasaran net buy investor di 1,2 miliar rupiah di 1.975 atau naik sekitar 0,51%. Seberapa menarik melihat emiten PTBA secara individu dari sektor tambang batubara? Iya, jadi untuk saham batubara sendiri saya lihat memang di kuartal keempat ini harga batubara itu terus mengalami kenaikan karena memang adanya permintaan batubara yang meningkat pada kuartal keempat. Saat ini kan mendekati musim dingin di beberapa negara pengimpor. Kemudian juga kita lihat di China karena memang harga batubara di China itu lebih mahal saat ini, dari pemerintah China juga mengizinkan untuk impor batubara dari luar. Jadi ada permintaan batubara yang lebih besar. Ini membuat harga saham batubara tentunya menjadi sebuah hal yang menarik untuk direkomendasikan tidak PTBA? Singkat saja, Bu. Ya, PTBA rekomendasi buy. Untuk buy saat ini di kisaran 1965 sampai dengan 1975 di flash price ya. Oke. 1965 sampai 1975 untuk PTBA direkomendasikan buy jangka pendek, Bu ya? Ya. Baik, Ibu Rizka, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih banyak untuk analisis rekomendasinya di market opening pagi hari ini, Ibu Rizka. Semoga sehat selalu. Ya, terima kasih Mbak Prika. Semoga sehat selalu juga. Dan pemirsa, demikian perbincangan bersama dengan Ibu Rizka, beliau pengamat pasar modal. Semoga bisa menjadi referensi dan menambah kompetensi Anda seputar investasi pasar modal. Kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya di satu segmen terakhir. Tetaplah menyaksikan IDX Channel. Prisa Samodatu membawakan program berita News Screen yang menghadirkan informasi seputar ekonomi maupun juga bisnis dari dalam negeri. Adikarya komitmennya kemanapun dan apapun yang akan dibangun oleh negara, kita akan siap mendukung. Kita juga saat ini punya proyek di ujung Banda Aceh dan juga punya proyek di Papua. Nama saya Devisa Novel, jabatan saat ini di IDX Channel adalah sebagai produser dan sekaligus presenter program yang dibawakan saat ini dengan nama IDX Second Session Closing, terkait juga dengan kondisi kapital market Indonesia dan perkembangannya dari waktu ke waktu. Dan saya sangat senang untuk belajar dan berkecimpung
di berita ekonomi, khususnya di Capital Market. Pergerakan indeks harga saham gabungan sepanjang perdagangan hari ini tertekan, level 5 ribuan kembali ditinggalkan. Bagaimana analisis Anda? Masih ada peluang turun lebih lanjut. Kalau misalkan regionalnya memerah, nah maka tidak tentu kemungkinan kita juga akan ketularan kan. Dan beberapa perbankan yang diduga melakukan transaksi mencurigakan dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda dan seperti apa ke depannya. Terima kasih Anda kembali menyaksikan IDX Market Opening. Pemirsa, pemerintah akan mempermudah regulasi impor bagi produk medis dan obat-obatan terkait COVID-19. Hal ini untuk membantu proses penanganan pandemi COVID-19 di tanah air. Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan akan membuat regulasi yang memudahkan pelaksanaan impor produk medis dan obat-obatan demi membantu penanganan pandemi COVID-19 di tanah air. Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi dalam webinar International Tax Conference 2020 mengatakan pihaknya akan membagi kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19 dalam 2 pokok regulasi utama. Regulasi pertama adalah kebijakan respons cepat saat pandemi mulai menyebar dan kebijakan untuk mendukung pemulihan cepat pelaku usaha. Adapun respons pertama yang dilakukan adalah membuka relaksasi kepabeanan dan cukai untuk impor barang dalam penanganan pandemi. Relaksasi itu berlaku secara penuh dan tidak terbatas pada bea masuk dengan menjalankan insentif pajak dalam rangka impor. Kemudian, terobosan administrasi kepabeanan juga dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Indonesia Customs delivers 2 main strategies. First, the bleeding stop strategy, and the second is fast recovery strategy. The bleeding stop strategy focus on health side. We support the Indonesia government in providing the goods needed to stop the spread of the COVID and treat patients. The DGCE or Indonesia Customs grant exemptions to import in form of import duty. Strategi kedua dengan mendukung pemulihan ekonomi dengan terobosan berbasis teknologi informasi. Ditjen Bea Cukai sudah melakukan percepatan pelayanan perizinan impor melalui situs Indonesia National Single Window. Kebijakan tersebut berlanjut dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang National Logistic Ecosystem atau NLE. Dari Jakarta, Raharjo Patmo untuk IDX Channel. Cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2020 mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan dipicu pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2020 tercatat sebesar 135,2 miliar dolar Amerika. Cadef tersebut menurun dibandingkan dengan posisi akhir Agustus 2020 sebesar 137 miliar dolar Amerika. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Oni Wijanarko seperti dikutip okezone.com mengatakan, penurunan cadangan devisa pada September 2020 antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Namun demikian, Bank Indonesia menilai cadangan devisa masih tetap memadai yang didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga. Hal ini seiring dengan berbagai respons kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 9,5 bulan impor atau 9,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia juga menyatakan cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Berbagai sumber IDX Channel. Dan informasi tersebut menutup perjumpaan kita dalam IDX Market Opening pada pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk portofolio saham Anda. Saya Prisa pamit undur diri. Salam profit.
melalui Bursa Efek Indonesia adalah lompatan besar menuju transformasi pertumbuhan perusahaan. Bergabunglah dengan ratusan perusahaan yang telah berkembang pesat dengan Go Public. Go Public, lebih baik.